kali ini, saya akan menjelaskan tentang matriks temuan dan pembuktian dugaan fraud, menjelaskan penyusunan laporan hasil audit forensik. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Margaret Rifani Boru Sibagaria dari Fakultas Social Science jurusan Akuntansi dengan NPM 21251000236 kelas reguler 2L21B dengan mata kuliah audit forensik dengan dosen pengampu Ibu Tri Wulandari SEMAK. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang matriks temuan. Matriks temuan adalah uraian simpulan yang mengaitkan bukti kasus yang telah didapatkan dengan ketentuan pasal atau unsur peraturan perundangan yang berlaku. Manfaat dari matriks temuan adalah untuk menginventarisasi kelengkapan bukti yang telah diperoleh yang dikaitkan dengan pemenuhannya secara yuridis. Yang kedua, untuk mengetahui pembuktian yang masih perlu dilakukan guna melengkapi suatu dugaan kasus. Yang ketiga, untuk meyakinkan bahwa suatu dugaan kasus telah memenuhi unsur-unsur suatu tindak pidana tertentu. Selanjutnya, matriks perencanaan audit forensik terdiri dari 4, yaitu matriks bukti, matriks sumber daya, matriks penugasan, dan yang terakhir, matriks penilaian risiko. Selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana sih pembuktian adanya fraud. Fraud sendiri memiliki karakteristik tersendiri. Dalam membuktikan adanya fraud, kiranya kita memerlukan pemahaman yang baik terhadap jenis-jenis kecurangan yang mungkin timbul di dalam perusahaan. Bentuk fraud yang pertama yaitu kecurangan laporan keuangan atau financial statement fraud. Untuk mendeteksi adanya fraud ini, kita dapat menggunakan analisis laporan keuangan. Antara lain, yang pertama ada analisis vertikal, yaitu teknik yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara item-item dalam laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas dalam persentase. Bentuk analisis yang kedua yaitu ada analisis horizontal, yaitu teknik yang digunakan untuk menganalisis persentase perubahan antara item-item di dalam laporan keuangan selama beberapa periode laporan. Bentuk analisis yang terakhir yaitu ada analisis rasio, yaitu teknik yang digunakan untuk mengukur hubungan antara nilai-nilai item dalam laporan keuangan. Bentuk fraud yang kedua yaitu penyalahgunaan aset atau misappropriation of asset. Teknik yang digunakan untuk mendeteksi adanya kecurangan-kecurangan dalam penyalahgunaan aset atau misappropriation asset sangat banyak variasinya. Namun, pemahaman yang tepat terhadap pengendalian intern yang baik dalam pos-pos tersebut akan sangat membantu dalam melaksanakan pendeteksian kecurangan ini. Masing-masing jenis kecurangan dapat dideteksi melalui beberapa teknik yang berbeda, antara lain, yang pertama ada analytical review, yaitu suatu review atas berbagai akun yang mungkin menunjukkan ketidakbiasaan atau kegiatan-kegiatan yang tidak diharapkan. Misalnya perbandingan pembelian persediaan bahan baku dengan tahun sekarang yang mungkin mengindikasikan adanya kecurangan overbilling scam atau kecurangan pembelian ganda. Yang kedua ada statistical sampling. Sebagaimana persediaan, dokumen dasar pembelian dapat diuji secara sampling untuk menentukan ketidakbiasaan atau irregularities. Metode deteksi ini akan sangat efektif jika ada kecurangan terhadap satu atributnya. Misalnya adanya pemasok fiktif. Suatu daftar alamat PO Box dapat mengungkapkan adanya pemasok fiktif. Yang ketiga ada vendor of outsider complaints, yaitu komplain atau keluhan dari konsumen, pemasok atau pihak lain yang merupakan alat deteksi yang baik yang dapat mengarahkan auditor
untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Yang terakhir ada site visit observation. Observasi ke lokasi biasanya dapat mengungkapkan ada tidaknya pengendalian intern di lokasi-lokasi tersebut. Observasi terhadap bagaimana transaksi akuntansi dilaksanakan kadangkala akan memberikan peringatan kepada CFA akan adanya daerah-daerah yang mempunyai potensi masalah. Bentuk fraud yang terakhir adalah korupsi. Sebagian besar fraud ini dapat dideteksi melalui keluhan dari rekan kerja yang jujur, laporan dari rekan, atau pemasok yang tidak puas dan menyampaikan komplain atau keluhannya ke perusahaan. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis bukti audit forensik. Terdapat 6 jenis-jenis bukti audit forensik. Yang pertama, bukti utama, yaitu bukti asli yang menunjang secara langsung transaksi atau kejadian. Yang kedua, ada bukti tambahan, yaitu kopi atau salinan dari bukti utama atau cerminan yang layak dari bukti utama. Yang ketiga, ada bukti langsung, yaitu fakta tanpa simpulan atau anggapan seperti cek atau bukti transfer. Yang keempat, ada bukti tak langsung, yaitu bukti yang secara tidak langsung mengungkapkan suatu tindak pelanggaran atau fakta seseorang yang punya niat melakukan pelanggaran. Yang kelima, ada bukti komparatif, yaitu bukti yang mengidentifikasi adanya perbedaan sehingga adanya kecurangan. Yang terakhir ada bukti statistik, yaitu bukti yang dapat digunakan untuk membantu membuktikan adanya kecurangan. Selanjutnya ada sumber bukti. Perolehan bukti-bukti audit adalah dari yang pertama ada saksi. Saksi merupakan sumber yang paling penting dan dari saksi ini auditor dapat mengembangkan auditnya untuk memperoleh dokumen atau bukti-bukti lain yang dapat mengungkapkan fakta atau kejadian. Namun, mungkin juga saksi ini tidak mau diajak bekerja sama dengan auditor. Yang kedua ada client agency atau unit yang menjadi subjek audit atau instansi tersangka. Sumber informasi ini umumnya mudah diidentifikasi dan dikuasai oleh analisis. Yang ketiga ada instansi pemerintah terkait, yaitu sumber informasi yang relevan dengan audit forensik, misalnya untuk mentransfer hasil kecurangan atau asset tracer. Yang keempat ada badan usaha swasta. Badan usaha atau perusahaan swasta mungkin diperlukan informasinya, terutama yang terkait dengan pelaksanaan auditnya. Namun, auditor seringkali terhalang oleh kewenangan hukum, sehingga perlu kehati-hatian karena pihak swasta dilindungi oleh undang-undang tertentu sehingga tidak dapat memaksa mereka. Yang kelima ada informasi elektronik. Auditor dapat mengakses data elektronik untuk bukti audit, namun harus diperhitungkan keabsahannya dan relevansinya dengan permasalahan yang akan diaudit. Atas data ini harus didukung bukti audit lainnya. Yang keenam ada bukti forensik, yaitu hasil pengujian forensik yang merupakan informasi dan bermanfaat bagi auditor forensik atau auditor investigasi karena kaitannya dengan hukum dan tindakan litigasi yang mungkin akan dilakukan. Yang ketujuh ada alat komunikasi elektronik, yaitu alat telekomunikasi pada masa sekarang yang dapat membantu mengungkapkan kecurangan. Yang kedelapan ada tersangka, yaitu informasi yang relevan yang secara langsung berkaitan dengan masalah yang diaudit. Seharusnya banyak dimiliki oleh tersangka. Informasi itu akan dapat digali dengan dukungan pembuktian lain sehingga tersangka tidak dapat mengelak. Yang terakhir ada kepolisian atau penegak hukum lainnya. Instansi ini memiliki berbagai data atau informasi yang sangat berguna untuk mengungkapkan kasus kriminal, termasuk kecurangan berupa data dari pihak satuan intelijen
atau rekaman data kriminal berupa catatan kriminal, individu tertentu, dan modus-modus operandi kejahatan yang pernah terjadi dan ada kemiripan dengan kasus yang sedang ditangani. Saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih kita dapat mengumpulkan bukti. Kita dapat mengumpulkan bukti dengan cara yang pertama melakukan pemetaan, yaitu alat bantu untuk memahami proses sejak awal kejadian sampai akhir atau membantu merekonstruksi kejadian dalam bentuk bagan alur atau flowchart. Bentuk pengumpulan bukti yang kedua yaitu analisis dokumen, yaitu dilakukan untuk memperoleh keyakinan bahwa semua dokumen yang relevan telah disajikan dalam kegiatan audit untuk memperjelas kasus yang sedang diungkap. Bentuk pengumpulan bukti yang terakhir yaitu ada wawancara, yaitu tanya jawab yang dirancang untuk memperoleh informasi dalam bentuk tersendiri, terstruktur, dan memiliki tujuan. Selanjutnya saya akan membahas tentang apa sih itu evaluasi bukti. Evaluasi bukti adalah tindakan penilaian apakah sangkaan kecurangan yang digambarkan dalam hipotesa menunjukkan kondisi yang sebenarnya, atau tindakan untuk membuktikan ada atau tidak adanya tindakan kecurangan. Evaluasi bukti dibagi atas 3. Yang pertama ada penilaian kualitas bukti, yaitu penilaian semua unsur yang mendukung kualitas bukti, meliputi relevansi, materialitas, dan kompetensi bukti. Bentuk yang kedua ada kuantitas bukti, yaitu ditujukan pada jawaban pertanyaan apa, siapa, di mana, bila mana, dan bagaimana suatu tindakan kecurangan atau fraud dilakukan. Yang terakhir ada teknik evaluasi bukti, yaitu dilakukan dalam bentuk bagan arus kejadian atau flowchart modul operan, dan dalam bentuk narasi atau uraian cerita yang menggambarkan kronologis fakta kejadian. Selanjutnya ada pemberkasan kertas kerja audit forensik. Pemberkasan merupakan kumpulan kertas kerja audit atau KKA. Kertas kerja audit adalah catatan atau dokumentasi yang dibuat oleh auditor mengenai bukti-bukti yang dikumpulkan, berbagai teknik dan prosedur audit yang diterapkan, serta simpulan-simpulan yang dibuat selama melakukan audit, pendukung pembahasan, bahan pembuktian, dan sarana pengendalian mutu. Pemberkasan audit forensik berisi kertas kerja audit forensik yang mencakup yang pertama, penyimpanan dan penyebabnya. Yang kedua, hasil pengujian-pengujian yang dilaksanakan, antara lain mengenai pengujian pengendalian intern, pengujian peraturan perundangan, dan pengujian lain yang dilakukan untuk pembuktian. Yang ketiga, ada bukti dan informasi yang diperoleh. Yang keempat, ada hasil wawancara dan berita acara permintaan keterangan atau BAPK atau berita acara klarifikasi atau BAK dan surat pernyataan lainnya. Yang kelima adalah gambaran tentang modus operandi termasuk bagan alur proses kejadian, dan yang terakhir ada simpulan dan saran. Selanjutnya, pelaporan hasil audit forensik. Pada pelaporan hasil audit forensik, pertama sekali kita harus mengetahui prinsip-prinsip laporan audit forensik. Laporan hasil audit adalah sarana mengkomunikasikan hasil audit kepada pemakai laporan. Mengingat laporan hasil audit akan ditindaklanjuti ke litigasi. Laporan hasil audit forensik merupakan sarana untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan kecurangan bagi penegak hukum. Oleh penyidik, laporan itu akan dipakai sebagai bahan tindak lanjut pada proses hukum selanjutnya. Prinsip-prinsip pembuatan laporan hasil audit forensik. Yang pertama ada keakurasian, yaitu melakukan konfirmasi ulang
terhadap informasi dan data pendukung lainnya sebelum melakukan penulisan laporan. Yang kedua, kejelasan, yaitu memberikan informasi dengan bahasa yang jelas, menyampaikan fakta, jangan diperhalus atau memberikan penilaian apalagi opini. Yang ketiga, tidak memihak dan relevan, yaitu menyajikan fakta tanpa bias, menyajikan informasi yang relevan tanpa memilah-milah apakah hal tersebut dapat mendukung atau memperlemah pembuktian. Yang terakhir ada ketepatan waktu, yaitu menghindari faktor yang sudah melekat pada diri manusia, yaitu sifat lupa, karena keterbatasan memori si pewawancara. Makin cepat laporan tersebut terbit, maka makin cepat pula kasus tersebut ditindaklanjuti. Selanjutnya, materi hasil laporan audit bentuk bab. Materi hasil laporan audit forensik memuat hal yang bersifat umum, seperti dasar penugasan audit, sasaran dan ruang lingkup audit, dan data-data objek audit yang perlu diinformasikan. Materi pokok laporan ialah simpulan hasil audit dan uraian hasil audit. Uraian hasil audit memuat dasar hukum yang diaudit, meliputi peraturan perundang-undangan yang terkait dan ketentuan-ketentuan intern, memuat uraian mengenai temuan hasil audit. Yang terakhir, saya akan membahas tentang temuan hasil audit. Temuan hasil audit terdiri dari 5. Yang pertama ada jenis penyimpangan, yaitu yang secara singkat memuat uraian tentang klarifikasi penyimpangan. Yang kedua ada pengungkapan fakta-fakta proses kejadian fraud atau modus operandi, yaitu uraian rinci mengenai apa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana terjadinya kecurangan tersebut. Yang ketiga ada penyebab dan dampak penyimpangan. Penyebab penyimpangan di sini berupa kondisi yang ada di dalam organisasi yang membuka peluang terjadinya fraud dan adanya rekayasa untuk menutupi perbuatan fraud tersebut. Yang keempat ada pihak yang terlibat. Pihak yang diduga terlibat atau bertanggung jawab adalah pelaku fraud dan pada kondisi tertentu tidak boleh dicantumkan nama jelas atau nama aslinya dalam laporannya, tetapi diungkapkan dengan kode tertentu. Yang terakhir ada bukti-bukti yang dikumpulkan. Bukti-bukti yang dikumpulkan dan diungkap di laporan adalah bukti-bukti yang diperoleh selama audit forensik yang merupakan bukti pendukung tindak kecurangan. Karena bukti sudah cukup banyak, bukti-bukti yang dimasukkan dalam laporan adalah bukti yang memenuhi ketentuan hukum. Sekian video dari saya, semoga ilmu yang saya jelaskan bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. Terima kasih.